Kekristenanmu dan kekristenanku seringkali gablek. Tuhan ngomong A, nak, kau tetap B. Ngomong A, kau tetap C. Ishak itu punya rencana untuk Esau. Karena Ishak itu membidik supaya Esau itu menjadi pewaris berkat, saudara. Berkat yang diterima dari bapaknya Abraham kepada dia mau menurunkan itu kepada Esau. Ishak tidak pernah berpikir untuk memberikan kepada Yakub. Alasannya sederhana, Esau anak sulungku, maka aku harus memberikan berkat ini kepada anak sulungku Esau. Ishak itu mengabaikan apa yang pernah dikatakan Tuhan tentang Esau dan Yakub. Ketika dua anak kembarnya itu masih berada di dalam kandungan istrinya, itu nanti ya saya akan jelaskan di sini. Tapi intinya begini, Ishak memaksakan kehendaknya. Pokoknya Esau, karena dia cinta sama Esau. Coba buka Kejadian 25 ayat 23, bisa nggak? Ini kuncinya. Dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini jelas sekali di sini. Terhadap rencana Ishak itu, Tuhan sebetulnya keberatan. Tuhan tidak setuju kalau Esau yang menerima berkat. Kenapa? Setelah Esau memandang ringan atas sulungan hari itu, sesungguhnya tidak pernah ada lagi di dalam kamus Tuhan untuk memberikan porsi yang penting kepada orang yang bernama Esau. Dia mengintervensi siapa yang berhak menerima berkat. Itu dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan gak pernah salah, saudaraku. Intervensi Tuhan itu berjalan melalui siapa? Ribka yang mendengar langkah rahasia Ishak itu. Dan akhirnya, saudaraku, yang memperoleh berkat itu bukan Esau tapi Yakub. Tahukah hasilnya? Yakub berhasil lolos di dalam misi pencurian berkat itu. Menurut Anda, Ishak itu tertipu dah hari itu? Sebetulnya tidak, saudaraku. Ibrani 11 ayat 20 menuliskan begini. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kenapa kok Yakub dulu, nggak Esau dulu? Kalau dalam segi penulisan dan sebagainya, kita teolog harus belajar begini. Kenapa kok ditulis terlebih dahulu? Maka di situ artinya adalah, sekalipun rencana Ishak untuk melepaskan berkat ke Esau, tapi roh Ishak itu mengerti bahwa sebenarnya yang ditetapkan itu adalah Yakub dari Tuhan, bukan Esau. Dari Ibrani 11 ayat 20 ini tersirat mengatakan bahwa sesungguhnya Ishak tidak tertipu oleh Yakub. Rohnya tahu, dia tahu hal yang penting pada saat itu terjadi, saudaraku, di hadapan Tuhan. Yang Ishak lakukan adalah Ishak melepaskan Ishaknya hari ini. Ia menyerahkan Ishaknya kepada Tuhan. Ya wis, Tuhan, aku ngalah. Esau bukan yang kau restui, tapi Yakub. Dan dia berani membuka diri untuk Tuhan intervensi, untuk menurunkan berkatnya kepada Yakub, bukan lagi kepada Esau. Dia memberikan Ishaknya, yaitu Esau itu, untuk digantikan oleh Yakub. Dan itu momen yang ditunggu oleh Tuhan. Artinya begini, nah, kau ikuti aturan mainku. Tuhan tidak mengintervensi banyak hal selain orang-orang yang memang harus dia pilih. Tuhan akan intervensi itu kuat. Kita mau merancangkan apapun, dia tetap ada di situ. Tetapi ingat, kalau engkau dan saya belajar untuk kuat dekat dengan Allah, kau akan bercerdas, kau akan mengerti. Seperti tadi, Ishak dablek. Kekristenanmu dan kekristenanku seringkali dablek. Tuhan ngomong A, nak, kau tetap B. Ngomong A, kau tetap C. Tapi kalau sampai hari ini kau masih dibawa Tuhan, ditakut Tuhan dengan berbagai persoalan hidup, kau ditakut Tuhan, kau dibentuk Tuhan, terima kasihlah. Karena Tuhan mau bawa Anda ke rel yang benar. Ibadah Rehobot Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Di setiap ibadah disertai ibadah anak. Dan setiap hari Rabu ada midweek service jam 6:30 malam. Hangout Club diadakan setiap Jumat. Minggu pertama di Sekretariat Gereja, jam 6:30 malam. Home Usia Indah, diadakan setiap hari Jumat. Minggu kedua, di Sekretariat Gereja, jam 4 sore. Ajak teman, keluarga dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.